Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda, tentunya dalam acara Manage Your Mind. Bagaimana sih menata batin akan menjadi bahagia? Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari tentang diri fisik, tentang yang metafisik, agar kita menjadi lebih paham bagaimana membawa diri kita dalam kehidupan ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya pada waktu yang lalu kita pernah membahas tentang manajemen stres. Kali ini kita akan membahas masalah depresi. Apa sih sebenarnya depresi itu? Baik pemirsa Dharma TV, kita kedatangan seorang tamu yang juga pernah datang di acara saya ini, yaitu Dr. Nindita Pirastikasari. Ini Jawa sekali namanya ya. Dr. Nindita Pirastikasari, SPKJ, beliau dari staf medis fungsional RSD Dr. Rajiman ya, Wedyo Diningrat Lawang. Mari kita sapa beliau. Apa kabar Dr. Nin? Iya, kabar baik. Waduh, seger sekali nih hari ini ya. Kita pakai warna-warna cerah hari cerah, ini. Iya. Mungkin lagi musim panas ini ya, kita pakai warna cerah. Baik Dr. Nin, kita pada waktu yang lalu kita pernah berbicara tentang stres. Iya. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang depresi. Iya. Apa sih sebenarnya depresi itu? Dan bedanya apa sih dengan stres itu, Dr. Nin? Iya. Jadi kalau kondisi depresi itu merupakan suatu kondisi yang dialami oleh pasien yang ada 3 gejala utama dan ada beberapa gejala tambahan. Dan itu terjadi dalam kurun waktu minimal 2 minggu. Itu dikatakan sebagai depresi. Nah, itu bisa merupakan suatu lanjutan dari kondisi distres yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kondisi itu karena kondisi distres tidak tertangani sehingga akhirnya bisa menimbulkan kecemasan salah satunya, ataupun kondisi depresi ini gitu. Nah, itu ada tingkatannya. Jadi ada kondisi, misalnya kondisi gejala utamanya dulu. Jadi ada suasana perasaan yang sedih terus-menerus. Kemudian yang kedua adanya hilang minat. Kemudian yang ketiga adanya hilang tenaga, jadi merasa tenaganya berkurang. Itu gejala utamanya. Kemudian juga ada 7 gejala tambahan. Yang pertama kondisinya merasa tidak berguna, kemudian merasa pesimistis, kemudian ada juga tidak nafsu makan, sulit tidur, kemudian ada keinginan atau gagasan untuk mengakhiri hidup. Itu kalau kondisinya sudah berat ya. Kemudian juga ada bahwa saya tidak mampu melakukan ini sehingga timbul rasa bersalah, seperti itu. Jadi kondisi-kondisi ditambah dengan 7 gejala tambahan ini, itu tidak harus semua dipenuhi, tapi salah satu yang ada di dalam situ tadi bisa kita lihat sebagai suatu prediktornya. Jadi kalau dikatakan gejala ringan, itu jika ada 2 gejala utama tadi ditambah dengan 2 gejala tambahan, itu dikatakan gejala depresinya adalah ringan. Tapi kalau gejalanya dibilang sedang, itu kalau ada minimal 2 dari gejala utama ditambah dengan 3 gejala tambahan, itu dikatakan sedang. Tapi kalau misalnya ada 2 gejala utama minimal yang tadi ditambah dengan minimal 3 gejala tambahan, itu dikatakan sebagai yang kondisi 4 gejala tambahan itu dikatakan berat. Berat atau depresi ya? Iya. Ini ada istilah sekarang yang disebut anak-anak muda nih, bad mood. Ya kan, ada bad mood. Terus kemudian ada galau. Ada lagi stres tingkat dewa. Ini apa ini? Ini termasuk dalam apa ini? Stres apa depresi nih? Kalau misalnya tidak ada gejala tambahan yang tadi saya bilang, tidak memasuki gejala utama yang tadi, tapi itu hanya gejala sesaat, itu bisa dikatakan kondisi distress. Jadi kondisi distress tadi, atau mungkin malah eustress gitu. Jadi dia masih bisa ngatasi, tapi dia kalau lagi ada masalah dia bilang aduh galau nih, tapi dia nanti bisa ngatasi gitu. Kalau sudah tidak diatasi itu menjadi distress. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau sudah teratasi, dia dikatakan sebagai eustress tadi. Itu. Ini kan juga mengenai remaja-remaja kita. Dan tentunya kita tidak tahu indikasinya apa ketika anak-anak ini mengatakan bahwa mereka bad mood, galau. Kok galau kok bendino. Dia orang sempat curhat setiap hari gitu. Jadi curhat adalah bentuk dari pelepasan dari stres itu antara lain. Dokter, ini bahasa saya bahasa beda ya. Pelepasan. Sama ya. Jadi itu bentuk ventilasi yang tadi, kondisi ventilasi tadi. Jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan perasaan ataupun
pikiran atau ide gagasan yang dia miliki kepada orang lain dengan lebih efektif, itu akan bisa menurunkan tingkat stresor yang dia alami seperti itu. Jadi kalau nggak terlalu banyak stresor yang dia alami kan otomatis jadi menurun tingkat kadar distresnya tadi itu. Depresi ini sebenarnya bagaimana sih? Kok bisa orang tuh sampai depresi? Iya. Apakah ini memang ada keturunan? Iya. Atau mungkin apa? Kegagalan apa di dalam dirinya Iya. ini? Kalau bicara tentang gangguan jiwa seringkali selalu berkaitan dengan tiga sistem utama, yaitu ada unsur biologis, psikologis maupun sosial. Itu selalu tidak bisa lepas dari tiga hal ini. Kalau untuk kondisi depresi itu seperti tadi dibilang ya, galau tingkat dewa, terus apa namanya, bad mood gitu ya. Kalau terjadinya itu misalnya cukup lama, itu misalnya kondisi sedihnya cukup lama, dialami sampai dia hilang minat, kemudian sampai ngerasa aduh kerja sedikit, aktivitas sedikit udah rasanya capek banget, itu lebih dari 2 minggu kita sudah mulai waspada nih. 2 minggu saja? 2 minggu, minimal 2 minggu. Kalau minimal 2 minggu terjadi terus menerus, tidak ada berkurangnya sama sekali, nah kita sudah mulai waspada. Nah itu bisa disebabkan oleh faktor biologi terkait dengan sistem neurotransmitter, senyawa di dalam otak. Itu berkaitan dengan serotonin biasanya. Kalau kondisi serotoninnya menurun, jadi dia tidak bisa, salah satunya tidak bisa merasakan kesenangan. Kemudian juga sebenarnya ada neurotransmitter lain yang juga berpengaruh, tapi yang utama seringkali berkaitan dengan neurotransmitter serotonin tadi. Serotonin itu ya, tidak merasakan kesenangan. Ada loh orang itu yang tidak pernah tersenyum, Dokter Nin. Iya. Wajahnya tegal, terus nggak pernah tersenyum. Kenapa dia sulit tersenyum? Apa karena kekurangan zat itu? Gini, ada orang yang kita bilang sebagai kondisi distimia. Jadi dia tidak pernah merasakan kesenangan, tetapi dia masih belum sampai ke dalam kategori depresi yang sedang maupun berat. Tapi itu dialami selama 2 tahun lebih, atau lebih, minimal 2 tahun, itu terus-menerus dialami, itu bisa disebut kondisi distimia. Itu juga bisa berkaitan dengan tadi, dengan imbalance dari serotonin tadi. Hormonal berarti? Itu neurotransmitter, iya. Jadi berkaitan dengan senyawa-senyawa di dalam tubuh. Iya. Ya, selain itu juga berkaitan juga dengan masalah psikologis dan sosial tentunya. Jadi misalnya ada masalah yang tadi ya, seperti yang Bu Setna bilang, nggak bisa curhat sama orang yang dia bisa percaya, seperti itu. Kemudian masalah banyak sekali, tapi tidak ada satupun yang terpecahkan. Seperti itu juga bisa membuat terlalu banyak tekanan yang dialami yang tidak bisa teratasi. Itu juga bisa menyebabkan masalah psikologis maupun masalah sosial interpersonal sehari-hari, seperti itu. Iya. Kasus di dalam remaja ketika dia ingin melakukan bunuh diri, apakah banyak, Dokter Nin? Pernah nggak menangani itu? Karena ada beberapa berita yang saya baca itu, anak loh umur-umur SMP, SMA loh kok gantung diri gara-gara putus. Itu kan ya apa ya gitu loh. Dan mungkin karena tidak ditangani, tidak tahu kemana. Tapi apakah ada masa di mana anak-anak remaja ini berpikir seperti itu? Iya. Jadi pada masa anak remaja itu masa anak ini mencari identitas. Jadi kadangkala ada krisis identitas gitu. Saya ini siapa gitu. Saya ini harus melakukan apa? Tugas saya, peran saya sebagai remaja itu apa? Kan dia peralihan nih dari anak ke remaja. Dia bingung perannya, bingung peran. Role confusion yang kita bilang. Jadi kalau dia bingung perannya, kemudian dia ada masalah, kemudian dia juga memiliki ego strength atau kekuatan ego yang rendah, dia tidak bisa mengatasi itu, akhirnya bisa timbul, dan itu berlarut-larut, tidak ada yang bisa menolong dan tidak dikenali oleh keluarga bahwa anak ini benar butuh bantuan, atau temannya nggak ada yang tahu juga seperti itu, atau gurunya juga nggak tahu. Itu bisa menimbulkan kondisi berlarut-larut lebih dari 2 minggu. Perburukan dari serotonin yang tadi saya bilang, faktor biopsikosis sosialnya juga terganggu seluruhnya. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi depresi berat. Salah satunya adalah, tadi saya bilang ada gejala tambahan. Dari 7 gejala tambahan tadi adalah keinginan untuk mengakhiri hidup. Bisa lebih dari 2 minggu, bisa kalau kondisinya stresornya terlalu berat, juga dia bisa dalam 2 minggu itu. Kalau seketika ya? Kalau seketika, terus di SMS langsung
Iya, biasanya sebelum dia diputus atau ini biasanya sudah ada proses ya, nggak langsung ini, dia sudah bisa merasakan. Manusia kan, kita makhluk sosial udah bisa merasa iya ada kok sepertinya pacarku udah nggak hangat sama saya, seperti itu tuh sudah ada seperti itu. Jadi kemudian dia sudah ngerasa kok gini ya, saya merasa disingkirkan sama pacar, seperti itu sudah ada perasaan. Tambah ada stresor, ada pemicu, ada trigger, putus melalui SMS mungkin. Nah, itu semakin membuat dia semakin tidak bisa mengatasi masalah, tidak ada orang yang bisa membantu, bunuh diri yang dilakukan seperti itu. Kita kan memiliki energi tubuh ya, kita punya ada sistem elektromagnetik juga di dalam tubuh. Kadangkala aura positif, aura negatif, energi positif, energi negatif kan juga banyak yang kita serap di dalam di dunia ini gitu ya pastinya. Kalau terlalu banyak hal-hal negatif yang kita terima, otomatis kadangkala kita agak sulit untuk berpikir menggunakan wawasan yang lebih luas. Kadangkala anak-anak remaja merasa bahwa dunianya sempit sekali karena perspektifnya sempit sekali, kemudian tidak ada orang yang bisa membantu untuk melihat dunia secara lebih luas. Seperti itu juga bisa membuat anak semakin terpuruk ya kalau orang bilang saat ini. Iya. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya pembicaraan tentang depresi ini sungguh menarik dan semakin asik. Makanya jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Dr. Nin, seorang psikiater dari RSJ Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. RSJ Lawang kita mengenalnya seperti itu. Baik, bahasan kita adalah mengenai depresi. Dr. Nin, banyak orang tua mungkin yang tidak mengetahui bahwa anak-anaknya sedang mengalami stres yang menjurus kepada depresi. Dan mereka juga mungkin bertanya-tanya, anak ini saya bawa kemana? Gitu. Kadang-kadang penanganan yang salah, atau mungkin orang tuanya juga lagi depresi nih gitu. Iya kan? Atau anak akibat orang tuanya orang tua depresi, dia ikut-ikutan depresi. Jadi bagaimana ini mengatasi seperti ini, dokter? Apa gejalanya? Apa ciri khasnya? Seperti itu harus bagaimana, dokter nih? Iya, kalau untuk kondisi seperti ini ya, kadangkala orang tua tidak mengenali. Kadangkala orang tua tidak mengenali karena dia sendiri masih dalam kondisi penuh stres sendiri, penuh stresor sendiri, sehingga tidak sempat untuk melihat bahwa anaknya ini sudah mulai mengalami gangguan. Kadangkala kalaupun sudah tahu ini anak mengalami gangguan, nggak tahu nih harus dibawa kemana gitu. Nah, kalau misalnya orang tua sudah, kadangkala kita bekerja sama dengan guru justru. Kalau ada anak-anak yang mulai sudah ada gangguan perilaku, nampak murung, kemudian banyak tugas-tugas yang tidak dikerjakan, seperti tadi, merasa hilang energi, seperti tadi ya, salah satunya bentuk depresi kan merasa hilang energi, hilang minat. Yang tadinya anak itu mungkin suka belajar, rajin sekali, bisa disebut kutu buku, tiba-tiba kok jadi beda ya, jadi nggak capek. Atau mungkin tadinya aktif di ekstrakurikuler, misalnya basket ataupun dance atau apa gitu, tiba-tiba anak ini kok jadi hilang minat ya. Nah, itu kita sudah mulai bisa melihat tuh, kelihatan murung, sudah ada, kemudian hilang minat. Yang tadinya dia suka terus tiba-tiba nggak suka, kemudian misalnya tadi suka makan-makan wisata kuliner gitu, tiba-tiba enggak, seperti itu. Kemudian nggak mau lagi bergabung sama temennya, biasanya aktif ikut kegiatan OSIS atau yang lain-lain. Kemudian dia juga kalau ada tugas-tugas itu nggak dikerjakan seperti dulu, kalau dulu rajin sekali. Nah, itu guru-guru sudah mulai mendeteksi bahwa nih anak sudah mengalami gangguan. Nah, makanya seringkali kita di bidang pelayanan kesehatan jiwa seringkali juga datang ke melakukan penyuluhan ke guru-guru, ataupun kita membentuk satu bentuk pionir gitu ya untuk anak-anak remaja yang bisa mendeteksi teman-temannya ataupun mendeteksi dirinya sendiri. Saya ini ada nggak sih gangguan seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau guru-gurunya sudah mengetahui bahwa ada gangguan ini, kemudian guru-guru ini biasanya guru BK ya, guru bimbingan konseling ya. Ini biasanya bisa lapor ke guru kelasnya. Nah, kalau misalnya guru bimbingan konseling ini sudah diajarin biasanya ada pelajaran bagaimana mengatasi kondisi-kondisi anak dengan gangguan di sekolah, perilakunya seperti apa, emosinya seperti apa, itu biasanya sudah diajarin. Tapi kalau misalnya kondisinya sudah agak berat, biasanya guru-guru BK itu seringkali banyak yang memberi surat pada orang tuanya untuk dibawa kontrol ke
rumah sakit biasanya, ke tenaga profesional. Nah, itu cukup bisa membantu. Kalau misalnya, jadi saling melengkapi nih antara guru maupun orang tua. Kalau misalnya gurunya udah tahu, bisa membantu orang tua yang tadinya kurang mengenali anaknya. Mungkin orang tuanya sibuk. Kalau zaman sekarang kan memang tekanan pekerjaan cukup tinggi, jam kerja yang cukup padat, ayah ibu bekerja, seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan kondisi ini ya, karena ini kondisi yang memang layak sekali untuk terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menggunakan waktu yang sedikit di rumah itu untuk suatu pertemuan yang berkualitas. Jadi bukan kuantitasnya yang dipanjangkan dengan orang tua untuk melakukan hubungan dengan anak secara baik, tetapi kualitasnya, walaupun waktunya pendek, tapi kalau berkualitas itu akan jauh lebih baik daripada kalau menggunakan waktu yang cukup panjang tapi nggak melakukan apa-apa seperti itu. Ya, yang disebut ini seringkali kita katakan begitu ya. Iya. Baik ibu-ibu yang tinggal di kota-kota metropolitan dan megapolitan yang hampir nggak ketemu anak-anaknya gitu. Bagaimana sih waktu yang berkualitas itu bagaimana sih, Dokter Nin? Coba dikasih advice-nya nih kita. Kalau untuk waktu yang berkualitas, misalnya seperti ini. Kan kalau kerja itu biasanya hari sampai Jumat ya, kalau sekarang 5 hari kerja. Atau mungkin biasanya ada yang 6 hari kerja sampai Sabtu. Kita bisa menggunakan menyiasati di hari, misalnya pulang kerja biasanya jam 7 sampai jam 8 misalnya sudah sampai di rumah. Kalau di metropolitan mungkin jam 8 baru sampai rumah gitu ya, karena macet ya, nunggu macet seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan, misalnya gunakanlah waktu misalnya makan bersama dengan anak atau dengan pasangan. Nah, dengan ngobrol-ngobrol singkat, anak itu bisa bercerita tentang apa yang sudah dilakukan. Kemudian bercerita itu juga bisa menimbulkan kedekatan secara emosional gitu. Jadi tidak jauh di mata, jauh pula di hati gitu ya, tapi menautkan hati, hatinya diketautkan setiap hari, dan itu perlu dijaga, perlu di maintenance seperti itu. Jadi bagaimana komunikasi itu terus dibina terus menerus, semakin dekat. Kalau orang semakin dekat akan menceritakan apa yang dialami, apa kesulitannya, dan nanti akan saling masing-masing orang ini akan memberikan solusi biasanya. Kita bisa satu kepala akan lebih baik kalau kita menggunakan 2 kepala, misalnya ayah ibunya bisa membantu seperti itu. Jadi anak-anak menjadi lebih nyaman, dan aku ngarani bahasanya anak jadi lulut. Lulut itu apa ya? Jinak ya. Kalau jinak ya kalau ini ya, nggak liar gitu loh. Dibilangin mau mendengar, karena kita menyediakan waktu untuk mendengar mereka. Cukup untuk didengar, biasanya anak itu sudah puas biasanya. Seringkali kita nggak active listening, jadi tidak mendengarkan secara aktif. Kita sibuk ngomong sendiri, mungkin seperti itu, nuturi ya kalau orang Jawa bilang, kasih advice terus-menerus, tapi nggak dipertimbangkan anak ini mau ngomong apa gitu. Jadi pada saat anak bercerita, dengarkan terlebih dahulu, dengarkan secara aktif, pegang kunci apa yang dikeluhkan oleh anak, inti pokok permasalahan apa yang dikeluarkan oleh anak, ini yang kita tangkap seperti itu. Jadi butuh ya apa, kita kasih apa gitu, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kita lakukan need assessment, jadi sesuai kebutuhan anak itu. Kalau kita anak melempar kue A, terus kemudian kita berikan kue B, kan nggak matching. Jadi kita berikan sesuai kebutuhan dia. Dia butuh A, kita berikannya A, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan pada waktu yang berkualitas adalah sediakan waktu kepada anak untuk mendengar. Mendengar, betul. Itu yang paling penting ya. Karena dengan mendengar kita akan tahu apa kebutuhannya. Gitu ya, nggak cuma nyeceri nasihat yang nggak jelas gitu, itu tidak berkualitas. Waktu tidak berkualitas ya. Walaupun waktunya singkat, tapi kalau kita bisa memberikan kepuasan untuk anak bahwa dia didengarkan, terus kemudian kita akhirnya kalau kita mendengarkan dengan benar kan memberikan solusi yang benar pula, itu yang jadi kuncinya. Itu yang disebut salah satunya adalah kesejahteraan ya di dalam hati anak-anak, jiwa anak-anak itu adalah mereka didengar ya. Ada didengar tadi. Itu kepada anak-anak. Nih sekarang bagaimana menghadapi lansia nih sekarang? Nah, lansia ini juga kayaknya semua orang butuh waktu deh, Dokter Nin. Butuh waktu untuk didengar deh kayaknya. Banyak orang yang saking sibuknya cari duit, kemudian dia terputar di dalam rutinitas kegiatannya, sehingga dia tidak sadar nih, orang kehilangan kesadaran tuh bisa loh ya. Tidak sadar bahwa ada sesuatu yang urgent, ada yang lebih penting seperti merawat orang tua, seperti betul, itu Dokter nih. Bagaimana? Mungkin ada pemirsa yang saat ini
ada orang tuanya yang ikut di rumah, Iya. ya. Iya. Selain harus menghadapi anak-anak, harus menghadapi orang tua atau mungkin mertua di Iya. rumah. Bagaimana caranya? Iya. Waktu yang berkualitas tadi. Waktu Kalau yang untuk orang berkualitas. tua, dokternya. Iya, kalau untuk orang tua memang kondisi orang tua itu kondisi tubuhnya memang kondisi dewasa, tetapi kemungkinan untuk kondisi mentalnya sudah mulai menurun, sudah mulai mudah sedih karena dulunya mungkin dia punya kegiatan yang aktif, kemudian tidak bisa dia lakukan karena kondisi fisiknya yang menurun. Itu juga bisa menimbulkan suatu stresor untuk orang tua ini sendiri. Atau depresi? Bisa kalau kondisinya terus-menerus dialami, kemudian ketidakmampuan secara fisik maupun mental ini terjadi terus-menerus, juga bisa timbul kondisi depresi, dan sering sekali itu terjadi seperti itu. Anak-anak iya. cuek lagi, nggak ngerti Iya. pula gitu ya. Kondisi ada penyakit-penyakit yang menaun, misalnya Iya. seperti stroke, kencing manis, Diabetes, ya. kemudian hipertensi, kemudian kadangkala ada sampai kondisi stroke. Itu Ya. juga bisa membuat orang lansia semakin menurun kondisinya, sehingga bisa terjadi suatu kondisi depresi. Nah, kalau dengan lanjut usia memang butuh kesabaran yang lebih gitu ya. Kadangkala iya, butuh kesabaran yang lebih, yang seringkali kita gunakan waktu itu ada seminar lansia. Jadi perlakukanlah orang tua itu sebagaimana mereka memperlakukan kita dengan sabar pada saat kita masih kecil. Lali bisa. Lupa ya kadang-kadang. Oh, waktu kita menghadapi anak kita aja Iya, ya? kita bisa membandingkan misalnya gimana ya kita merawat anak-anak kita tuh sangat detail, sangat care. Itu yang kita lakukan ke orang tua. Kalau kita dulu merengek orang tua, kadang dengan sabarnya mengatasi rengekan kita, itu yang kita bisa lakukan ke orang tua gitu. Terus kemudian orang tua kadangkala kalau misalnya masih bisa diajak, misalnya tidak ada disabilitas tubuh ya, tidak ada disabilitas fisik, misalnya bisa diajak bepergian, ajaklah rekreasi. Rekreasi itu cukup bisa memberikan semangat baru untuk orang tua, dan semangat itu kalau kita senang ya, kondisi senang bisa meningkatkan hormon endorfin, itu semakin membuat dia jadi lebih bersemangat besoknya, kemudian merasa ada, oh iya ya, saya kalau lihat dunia luas gitu kan, lihat pemandangan jadinya pemikirannya, perspektifnya jadi, sudut pandangnya jadi lebih luas, iya. Jadi pemikirannya juga lebih segar gitu ya. Kemudian ada juga yang kalau kita di rumah sakit jiwa itu ada reminiscence therapy. Jadi reminiscence therapy itu diingat kalau udah yang kondisi demensia itu sudah yang kita bilang pikun. Oke. Ya. Kalau untuk orang tua yang seperti itu, yang kondisi demensia, itu bisa kita berikan reminiscence terapi, itu kita berikan barang-barang zaman dahulu yang dia kenal, zamannya beliau mungkin ayah ibu yang sudah sepuh gitu ya, itu kita taruh di ini supaya dia kognitifnya tetap teringat gitu, tetap bagus untuk daya ingatnya gitu. Apakah itu perlu daya ingat itu di Iya. masa-masa yang tua? Perlu, iya. Karena daya ingat itu kan berkaitan dengan perawatan diri juga kalau untuk lanjut usia. Misalnya sederhananya di situ. Jadi betul. intinya itu untuk ini perawatan diri. Perawatan diri. Nanti ya. jangan di ini dulu. Iya. Baik, misalnya Dharma TV, mungkin Anda yang mempunyai merawat orang tua di rumah atau mertua di rumah, mungkin bahasan selanjutnya bisa memberikan pencerahan bagi Anda. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Dr. Nin. Dan tentunya selamat sore bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dharma TV. Apa kabar? Tentunya saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Dan jikalau Anda punya masalah-masalah yang sedang menimpa Anda atau Anda alami, tentunya dengan menonton atau melihat Minutes Your Mind, setidak-tidaknya menurut beberapa teman-teman yang melihat ini, bisa menguraikan atau terurai permasalahan-permasalahan di dalam dirinya. Baik, bisa Dharma TV, tentunya selamat sore juga bagi Anda yang berada di Madiun, Kediri, Tulungagung, Jombang, dan Anda juga yang bisa menonton kami di streaming kami, ada di bawah ini alamatnya. Baik, kita tadi melanjutkan pembicaraan dengan Dr. Nin. Dr. Nin, tadi kepikunan ini yang dialami oleh orang tua. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi, pikun tuh mulai usia berapa sih, Dr. Nin? Gini, kalau untuk rata-rata ya? Rata-rata biasanya kita bilang lanjut usia itu di atas usia 60. Oh, saya belum berarti ya. Ini sudah pre-manula loh ya, saya ini. Iya, dibilang 60, tapi tidak semua orang mengalami kondisi demensia. Jadi kondisi itu hanya terjadi kalau memang orang tersebut mengalami kemunduran memori tadi.
berkaitan dengan memori, gampangnya untuk ini Iya, memori iya, jangka iya. pendek, biasanya masih bertahan tuh memori jangka panjang, yang misalnya inget-inget zaman dahulu gitu Karena ya. memang dia tidak pakai peralatan itu mungkin sehingga Kalau turun. kalau yang memori jangka pendek atau segera seringkali terganggu. Kalau untuk kondisi-kondisi demensia itu, jadi hal-hal yang baru misalnya, aduh saya belum makan, saya belum mandi, padahal sudah, nah, seperti itu. Oh, iya, 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 Ya itu kan seperti seringkali terjadi ya. Kemudian misalnya dia meletakkan apa di rumah gitu, tadi saya taruh di mana ya, seperti itu. Masih aku ya lali. Iya, seringkali seperti itu ya. Oh. Kalau ingatan jangka panjang itu sudah terekam dalam otak kita itu cukup lama, dan itu seringkali kan diulang-ulang berkali-kali. Misalnya diceritakan kepada anak cucu, seperti itu. Jadi itu terekam cukup baik. Jadi disimpan lebih sering, itu akan Penting lebih itu ya baik. ternyata bercerita tentang masa lalu kepada Iya, anak cucu. Itu penting ya. untuk ini juga ya, Untuk melatih ini otaknya. ya. Kemudian itu kan daya ingat tetap dilatih ya untuk betul, ini ya. betul. Kemudian kalau untuk orang tua biasanya seringkali yang lupa seperti itu, atau mungkin yang kondisi demensia yang berat, biasanya seringkali kan kalau keluar rumah terus jalan keluar rumah terus dia nggak bisa pulang. Iya, makanya seringkali kalau untuk orang yang dengan demensia berat, seringkali kita berikan mungkin di bajunya diberikan nama, kemudian alamat, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Tentunya alamat caregiver ya, untuk ininya, untuk pelaku rawatnya, seperti itu. Bisa anaknya, bisa siapapun yang dekat dengan pasien ini. Kemudian kita berikan suasana lingkungan yang dia kenali, misalnya meletakkan barang di sebelah sini, itu tetap seperti itu. Kemudian diberikan misalnya ada, kalau biasanya orang dengan demensia berat suka wandering itu muter-muter. Nah, supaya dia nggak bosan dengan muter-muter itu saja, seringkali kita bisa belikan di satu ruangan yang dia tinggali itu misalnya pohon-pohonan, yang mungkin gambar yang ditempel, atau gambar burung-burung, atau pemandangan-pemandangan yang indah. Jadi dia kalaupun berputar-putar itu serasa seperti sedang di suatu tempat yang menyenangkan, seperti Dan itu. dia juga mikir gitu ya. Iya. Oh, gitu ya, mengamati gitu ya. Iya. Itu gambarnya bisa diganti-ganti nggak misalnya seminggu Boleh, sekali? bisa atau diganti. tetap gitu. Iya. Kalau caregivernya cukup telaten, biasanya dia suka berkala diganti seperti itu. Tapi kan kadang-kala dengan kesibukan caregiver atau pelaku rawatnya itu suka jarang ya untuk mengganti itu. Tapi itu salah satu cara gitu supaya tidak mengalami kebosanan. Kadang kalau ada kebosanan jadi gampang marah seperti itu. Jadi kadang agresif seperti itu juga bisa. Untuk mengurangi itu bisa diberikan seperti tadi. Kemudian diberikan reminiscent terapi, jadi benda-benda yang dulu dia kenali, benda-benda bersejarah yang beliau punya, itu kita bisa tempatkan di depan beliau. Jadi, oh ini dulu barang ini, jadi mengingatkan. Oh, itu ternyata penting ya. Saya Penting pikir itu sekali. nggak penting loh dokter Nin. Karena saya sendiri mempunyai orang tua yang sudah sepuh. Karena hal-hal yang berbau nostalgia itu yang menurut saya lah sudahlah gitu. Ternyata itu penting loh. Ini waktu bapak saya gitu misalnya. Ini waktu ibu saya itu untuk melatih sebenarnya. Iya, untuk melatih, untuk ada gunanya loh ya. Ada gunanya. Selain meningkatkan kesenangan, itu kan benda-benda yang buat kenangan memorable indah ya. Punya kenangan indah untuk kenangan beliau. Indah itu, ya? Itu kenangan indah itu bagus untuk secara emosional, untuk lansia itu bagus sekali. Kemudian melatih daya ingatnya juga tetap terlatih, itu juga bagus gitu. Oke. Jadi ini merawat orang tua mungkin diajak ngobrol, didengarkan ketika beliau dahulu, bercerita masa-masa lalu yang dia senang gitu, dibawa ke suasana masa lalu yang senang. Iya. Kadang-kadang kan kita gini, kita hidup dalam kekinian, menikmati hari ini, ya kan, maksudnya gitu. Kekinian. Lupakan sajalah yang sudah lalu. Iya. Tapi maksudnya lupakan yang elek-elek maksudnya. Iya. Tapi yang senang-senang boleh dong boleh. Di rewind boleh. Di rewind boleh lagi ya. Boleh, iya. Untuk membawa ke suasana yang senang itu ya. Iya. Oke, ini satu pelajaran juga ini. Bagaimana dengan orang tua yang diam, dia nggak suka gaul gitu? Iya, biasanya kita sudah mulai berpikir nih, kalau misalnya diamnya sudah, kalau dulunya nggak orang yang pendiam gitu ya, baseline-nya bukan orang yang pendiam, terus kemudian sekarang mulai menjadi diam, tambah lama tambah diam, nah kita sudah mulai aware nih, ya ada apa gitu ya. Tapi memang pendiam. Oh, dari awal sudah pendiam. Kalau memang sudah pendiam dari awal dan nggak ada perubahan apapun, kemudian beliau masih bisa melakukan fungsi sehari-harinya,
masih cukup bagus, itu nggak ada masalah kalau yang seperti itu. Kita tinggal menambah aja, misalnya diajak komunikasi, diajak rekreasi. Kalau orang tua biasanya tingkat spiritual sudah mulai meningkat, diajak beribadah, diajak pergi ke tempat-tempat ibadah, atau mungkin ke acara-acara kegiatan agama, atau mungkin acara-acara dengan masyarakat, kayak misalnya ada kerja bakti atau apa yang senam lansia, itu juga bisa untuk itu. Jadi memang lingkungan-lingkungan di mana ke tempat kita tinggal harusnya memenuhi memenuhi untuk kegiatan-kegiatan dari para lansia, seperti itu harusnya ya. Kan gampang sekarang untuk mencari kegiatan-kegiatan, misalnya senam lansia, terus senam jantung sehat, seperti itu kan tinggal browsing, sudah ada tuh di mana tempatnya gitu. Di setiap kota biasanya sudah banyak sekali untuk itu, sudah ada layanan-layanan. Dokter Nin, berapa persen sih sebenarnya tingkat depresi orang-orang yang Anda tangani ini? Persentasenya ya? Persentasenya ini banyak nggak sih sebenarnya di antara orang-orang yang normal gitu? Iya. Kalau untuk persentasenya, kalau untuk periksa ke layanan psikiatrik itu biasanya hanya sedikit. Kalau sudah dalam kondisi berat biasanya baru dibawa. Seringkali seperti itu. Tetapi biasanya yang lebih sering itu kondisi lebih banyak pada wanita. Iya, karena wanita mungkin seringkali tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan, kemudian masalah juga cukup banyak ya, mengurusi rumah tangga, karir, kemudian tadi ya misalnya punya orang tua dengan lanjut usia yang perlu perawatan, itu seringkali kita bisa bantu dengan ada self help group. Jadi ada grup yang itu sesama punya keluarga lansia atau punya anak-anak dengan kebutuhan khusus, itu berkumpul sendiri, terus saling sharing pengalaman masing-masing. Nah dari sharing itu nanti ada solusi yang dipakai salah satu temannya, itu bisa digunakan untuk dirinya. Kemudian ada ventilasinya juga kan, kalau di sana ini curhat tentang ini, merasa tidak sendiri lah, merasa tidak sendiri. Merasa ada temannya, itu juga cukup bisa membantu self help group tadi. Luar biasa sekali ya. Nah, seharusnya memang harusnya tidak ada yang depresi ya, Dokter Nin, kalau kita bisa menangani sejak awal, sejak dini. Kalau keluarga bisa mengenali atau mempunyai pengetahuan tentang hal ini, stres, depresi, harusnya tidak akan terjadi gangguan-gangguan kejiwaan yang lebih lanjut. Iya, betul. Jadi penanganan secara dini itu memang akan sangat bagus hasilnya, sehingga kualitas hidup seseorang itu nggak sampai menurun, malah bisa kita kembalikan ke kondisi optimal sesuai yang dahulu dia alami, kondisi baseline yang dulu dia punya, itu bisa kita kembalikan ke sana lagi kalau untuk kondisi depresi yang masih ringan seperti itu. Kalau dilihat dari persentase masyarakat, Dokter nih, giat-giat yang bentuknya, ini rumah sakit jiwa kan memang udah khusus yang memang udah sakit nih gitu. Sebab kronologisnya, sebabnya itu apakah seberapa banyak sih peranan dari para psikiater atau rumah sakit jiwa sendiri menyadarkan masyarakat ini? Seberapa sering sih, Dokter Nin? Apakah masih kurang sering? Apakah perlu kita seringkan gitu? Kita perlu adakan lagi sesering mungkin gitu, untuk membuat semua orang kan ingin happy, semua orang kan hidupnya ingin bahagia dan berkualitas. Karena ketidaktahuan, kebodohan, miskinnya informasi membuat mereka salah jalan atau salah langkah. Gimana, Dokter Nin? Apa sudah cukup? Apa masih kurang? Apa perlu kita bikin lagi sesering mungkin? Seringkali memang jumlah tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa memang masih terbatas. Jadi untuk mensiasati itu kita sudah mulai menggunakan jejaring kesehatan jiwa. Kita bisa melakukan dengan bekerja sama dengan teman-teman dokter umum maupun perawat maupun sarjana kesehatan masyarakat yang ada di puskesmas. Itu kan adalah pelayanan dasar, dan beliau-beliau itu membawahi satu wilayah. Nah di situ kita bisa memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada mereka. Setelah pelatihan yang kita berikan kepada mereka, kita berikan lagi pelatihan lanjutan. Kemudian kemudian mereka mencoba untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat wilayah yang dinaungi oleh puskesmas tersebut. Kemudian juga men-screening juga, diajari cara men-screening bagaimana untuk mendeteksi gangguan jiwa, apapun itu jenisnya. Kondisi yang ringan, sedang, berat itu sudah diajarkan juga. Kemudian bagaimana tata laksananya, kapan bisa diatasi sendiri di tingkat pelayanan dasar, kapan dirujuk kepada pelayanan yang lebih lanjut, misalnya di rumah sakit jiwa kami. Kemudian bisa juga
Nanti dari situ kita juga bisa ke sekolah-sekolah. Jadi guru-guru maupun anak-anak dan anak-anak remaja, misalnya di SD, SMP, SMA, itu juga sudah kita bentuk suatu grup untuk deteksi tadi. Jadi penyuluhan itu nanti juga bisa kita pada saat mendatangkan orang tua wali murid, itu juga kita sudah bisa mulai memasukkan. Jadi untuk mengatasi keterbatasan tenaga profesional kesehatan jiwa, kita bisa atasi dengan semakin memperbanyak jejaring-jejaring itu. Juga bisa ke dinas sosial biasanya. Untuk orang-orang dengan misalnya kasus gelandangan dengan kondisi gangguan jiwa, seringkali ya kita temukan di jalan itu. Nah itu biasanya kita bekerja sama dengan dinas sosial. Nanti beliau-beliau yang bekerja di dinas sosial akan menginformasikan kepada kami, ini ada pasien seperti ini, kita akan rawat. Kemudian nanti setelah dirawat kondisi baik, kemudian karena tidak ada keluarga yang menaungi, kita minta pertolongan dari dinas sosial untuk membantu itu. Nanti untuk obatnya, seringkali mereka secara rutin diperiksakan kembali ke rumah sakit kami atau ke puskesmas terdekat kalau memang obatnya sesuai seperti itu. Jadi orang-orang yang papa atau orang-orang yang tidak punya keluarga ini memang ada penampungannya ya? Ada. Di pemerintah ya? Ada. Karena ada beberapa, ada pesantren, ada juga swasta yang mengayomi orang-orang gila ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi Dokter Nin. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya pembicaraan selalu menarik bersama Dokter Nin. Makanya jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, sampai juga di segmentasi terakhir Manage Your Mind. Tapi pembicaraan tadi belum selesai dan kita masih penasaran juga. Dokter Nin, ada satu hal ini, apakah ini gangguan kejiwaan bukan ya? Ketika ini eranya kan era gadget nih, kayaknya semua orang punya gadget. Bahkan kalau misalnya gadget kita ketinggalan, kita bisa marah-marah loh Dokter Nin. Lebih baik dompet mungkin ketinggalan daripada gadget kita. Kadang-kadang istri kita ketinggalan atau suami kita nggak tahu di mana, tapi gadget kita tetap kita bawa. Itu. Bahkan kita memakai gadget kita tuh di bawah bantal, seperti itu. Bangun langsung didelok ikunnya dhisik. Ini gejala apa di era ini? Apakah ini sebuah perubahan dari era yang dulu mungkin ya, sebelum ada gadget ini? Apakah ini juga semacam gangguan kejiwaan, Dokter ini? Mungkin bisa dibahas. Yang dimaksud dengan gangguan kejiwaan itu memang patokannya adalah kalau sampai seseorang itu menggunakan gadget secara berlebihan sampai dia lupa tanggung jawabnya, dia lupa tugasnya, kemudian sampai mengganggu pekerjaannya, mengganggu sekolahnya. Mungkin kalau anak sekolah kan suka pakai apa tuh PS gitu, atau mungkin main HP, gadget semua itu banyak sekali untuk ini. Sampai mengganggu, nggak ngerjain PR. Nah seperti itu. Kalau sampai mengganggu, kemudian semakin lama itu juga bisa menimbulkan kondisi yang dibilang adiksi. Jadi kecanduan ya, ketergantungan akan itu gitu. Jadi semakin lama waktu menggunakan gadgetnya semakin panjang. Nah kalau kondisinya semakin panjang dan dia tidak bisa melepaskan dari itu sampai mengganggu fungsi dia sehari-hari, itu baru kita sebut dengan adanya suatu gangguan. Tapi kalau yang masih dalam batas normal, karena memang pekerja kantor sekarang mungkin komunikasi tidak bisa langsung secara direct gitu ya, jadi harus melalui telepon atau melalui SMS. Nah seperti itu lain lagi, tapi dia masih tetap bisa menjalankan tugasnya, masih bisa mengerjakan pekerjaan on time seperti yang ditetapkan oleh pimpinan. Itu masih belum dalam kategori gangguan. Ya sampai itu tadi loh, HP bangun tidur sudah seperti itu, dan itu sudah kalau diingetin marah, itu sudah mulai masuk ke arah-arah. Kalau seperti itu misalnya semakin banyak, terus kemudian sampai marah, sampai agresif, kemudian sampai mukul ataupun sampai ngelempar sesuatu, nah itu kita sudah mulai hati-hati, sudah mulai aware ada apa nih dengan beban perilakunya ini. Tidak mungkin hanya dari gadget saja, kemungkinan dari isi di dalam pembicaraan di dalam gadget itu sendiri pun juga bisa berpengaruh pada itu tadi. Membuat status Facebook atau mempunyai teman yang lain, ada Phil atau Will gitu ya, mungkin seperti itu ya. Jadi tidak hanya dari satu sisi gadget saja, tapi dari faktor sosial lainnya juga bisa berpengaruh. Jadi sebenarnya gadget ini adalah sebuah sarana saja sih, gitu ya, untuk mempermudah komunikasi betul, secara cepat atau mungkin malah secara serentak. Cuman pemakaiannya itu supaya nggak mencandui ya. Mencandui ini kan bukan hanya masalah gadget, kecanduan makanan juga bisa nggak? Bisa, binge eating itu juga bisa ya, yang banyak makan, kondisi suka banyak makan
seperti itu juga bisa. Kemudian kalau sudah makannya banyak, kemudian takut gemuk, bulimia. iya, jadi Muntahin dimuntahkan lagi. seperti itu juga banyak. Kalau itu memang ada gangguan kejiwaan dan itu perlu Itu sudah gangguan jiwa. perlu untuk dengan ahli kalau seperti itu. Karena kalau untuk mengatasi sendiri agak susah ya untuk ini. Oh, mengatasi sendiri susah. Mengatasi sendiri kalau misalnya kondisinya masih ringan masih bisa, tapi kalau kondisi sedang berat biasanya lebih baik dengan tenaga profesional kalau yang seperti itu. Berarti dia sebenarnya mempunyai pandangan atau pengertian yang salah ya tentang. Iya, jadi ada dorongan untuk makan banyak, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dorongan itu. Tapi satu sisi dia juga takut kalau postur tubuhnya akan berubah, itu yang membuat dia melakukan hal itu. Nah, nanti itu ada kalau di kita ada bagaimana cara untuk self control, bagaimana pengendalian diri itu ada untuk Melalui terapinya. Latihan, bisa menggunakan cognitive behavioral terapi tadi juga bisa untuk self control tadi. Untuk perilaku eksesif, perilaku berlebihan yang negatif itu bisa diperbaiki dengan cognitive behavior terapi tadi itu. Perilaku yang berlebihan itu bisa, yang saya pernah lihat, olahraga yang terus menerus karena merasa dirinya kalau nggak olahraga badannya jadi jelek, itu juga salah satu ya, perilaku yang berlebihan. Terus nggak mau makan karena ingin lebih langsing lagi. Kalau untuk seperti itu ya, misalnya supaya lebih langsing, itu namanya juga disebut body dysmorphic, jadi ngerasa tubuhnya kurang ideal, jadi dia terus berusaha supaya tubuhnya proporsional seperti itu juga salah satu bentuk gangguan yang perlu kita bantu juga seperti itu. Kalau untuk olahraga berlebihan, kalau misalnya sampai membuat dia mengalami kelelahan yang hebat, nah itu mungkin itu disebabkan oleh karena pengetahuannya dia yang kurang gitu, tentang pemahamannya dia yang kurang tentang olahraga yang berlebihan itu justru akan menyebabkan kondisi semakin menurun karena asam laktatnya terlalu tinggi, tidak ada jeda untuk istirahat, seperti itu malah rasanya ada kelelahan di otot-otot. Ya. Tapi kalau itu terkait sama pemahaman biasanya. Pemahaman. Kalau yang operasi terus kurang ini itu gimana? Itu masuk yang body dysmorphic berarti. Kamu yang iya, misalnya keinginan untuk memperbaiki bagian tubuh yang dia rasa kurang bagus gitu ya. Biasanya wanita ya, kalau ini kok kurang bagus di sini, kurang bagus di situ gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menanamkan kepercayaan diri atau meningkatkan self esteem orang tersebut, misalnya kita lakukan psikoterapi seperti itu, konseling, ada berupa kayak wawancara, seperti wawancara, kita bisa memberikan psikoterapi, kemudian dia mulai bisa meningkatkan dari terapi itu, yang diharapkan dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, meningkatkan pemahaman akan dirinya, memahami konflik apa sih sebenarnya yang dulu pernah dia alami sehingga dia timbul masalah yang saat ini. Dengan pemahaman itu yang cukup baik, diharapkan body dysmorphic ini juga bisa berkurang seperti itu. Satu lagi dokter nih, yang saya ingin tanya, banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan minat atau bakat. Iya. Sering dijumpai yang itu kan. Iya. Dan dia menjadi stres, bahkan depresi. Iya. Nah, berapa persen tes minat bakat ini memperdekat antara memang bakatnya ini nih gitu. Iya. Berapa persen prosentasinya? 100% kah? Oh. Kita tahu bahwa kalau misalnya dites bakatnya memang bakatnya ini nih. Iya. Itu gimana? Kalau untuk persentasenya saya belum pernah melakukan ini ya untuk membaca untuk persentasenya. Tapi kalau dengan menggunakan tes bakat minat ini akan lebih dekat dengan bakatnya dia apa. Iya. Kalau orang melakukan sesuatu dengan hati, betul. Dengan keinginannya, dengan motivasinya, dengan semangat yang dia miliki, akan lebih bisa berinovasi di bidang itu, berkreasi di bidang itu. Kemudian kalau misalnya kita dipaksakan, kemungkinan kognitifnya pintar gitu ya, bagus gitu untuk misalnya dipaksakan di bidang yang lain yang dia tidak suka, dia bisa di situ, tapi dia merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Jadi kalau dengan tes bakat minat diharapkan lebih dekat dengan minat dan bakat yang dia punya, itu mungkin akan lebih bisa membantu untuk orang tersebut bisa menikmati pekerjaannya dengan lebih baik dan bisa berkarya dengan lebih bagus hasilnya. Iya. Lebih happy ya. Lebih happy tentunya. Ini penting banget loh dokter nih. Karena bisakah dokter ini membantu saya untuk melakukan tes minat bakat misalnya kepada anak-anak saya ini, anak-anak jalanan, untuk bisa lebih mendekatkan bakat mereka itu apa supaya kita bisa lebih mengarahkan lagi. Mungkin nggak dokter nih? Kalau untuk tes bakat minat yang melakukan nanti adalah
teman dari psikologi. Nah, teman-teman psikologi nanti akan bisa membantu untuk itu. Ya. Dan di rumah sakit jiwa kami juga ada teman-teman sejawat psikolog, ada banyak sekali di sana. Psikolog klinis yang bisa membantu untuk tes bakat minat ini. Tes bakat minat, dan mungkin nanti anak-anak juga punya masalah-masalah. Ini anak-anak loh ya, dan itu terlepas dari terlantar mereka dalam artian, apalagi orang tua yang memahami nggak paham lah, nggak paham mereka. Mereka kan semua adalah anak-anak generasi kita gitu. Apakah kita mau buang saja, kita sisihkan saja, apa kita bener ini? Apalagi kalau saya optimis, dokter tadi katakan bahwa bisa kok, bisa bahkan yang separah itu aja bisa didekatkan kepada kondisi yang normal gitu loh ya, dokter nih. Bisa kan, eman toh ini generasi ini. Bahkan di kami juga ada poli khusus untuk anak remaja, poli untuk lanjut usia, poli untuk mental organik, untuk rawat inap mental organik itu juga ada. Misalnya untuk kondisi epilepsi dengan gangguan itu juga ada. Jadi lengkap kalau untuk konsultasi bisa di RSJ Lawang. Luar biasa. Baik dokter Nin, kayaknya nanti kita akan lanjutkan kerjasama kita, apa yang bisa kita lakukan ya dokter Nin. Baik, ini waktu juga sudah sampai di penghujung acara dokter Nin, mungkin bisa memberikan kesimpulan atau saran atau ajakan mungkin bagi pemirsa Dharma TV. Monggo silakan. Untuk pemirsa Dharma TV, semoga dengan acara ini bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Bagaimana cara mengatasi kondisi depresi? Kondisi depresi ini bisa diatasi dengan dua hal. Yang pertama, kita bisa melakukan tata laksana menggunakan obat-obatan dari dokter tentunya, kemudian dengan pemantauan yang khusus, kemudian penggunaan yang teratur dan kontrol yang teratur bisa menyebabkan kondisi menjadi lebih baik, kembali ke kondisi awal dengan lebih baik. Kemudian kita juga bisa melakukan, selain dengan pengobatan, kita bisa melakukan non pengobatan, misalnya dengan melakukan psikoterapi. Dengan adanya dua hal tadi akan mempercepat terjadinya kondisi yang lebih baik pada kondisi-kondisi depresi. Dan diharapkan penanganan yang lebih awal, lebih dini akan menghasilkan kualitas hidup bagi seluruh manusia yang mengalami gangguan-gangguan ini menjadi lebih baik dan lebih optimal. Mungkin itu saja dari saya. Semoga semuanya selalu damai dan bahagia. Ya, terima kasih banyak dokter Nin. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kesehatan jiwa ini penting sekali. Juga ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa sedunia, ini internasional ya. Jadi betapa pentingnya ternyata jiwa kita untuk lebih sehat, dan tentunya dengan pengetahuan, informasi-informasi yang harus kita pelajari, kita dapatkan, tetap terbuka, tetap open mind terhadap ilmu-ilmu yang lain, sehingga kita bisa semakin mengetahui, mendalami tentang jiwa juga secara fisik ya, dokter Nin, fisik dan metafisik. Mungkin jiwa ini metafisik ya, psikis ya kalau di dalam ininya ya, psikis kalau di dalam dunia kedokteran. Baik, pemirsa Dharma TV, saya berharap bahwa kita tidak akan terkena gangguan kejiwaan. Tetapi jikalau terjadi gangguan kejiwaan di antara kerabat kita, atau mungkin diri kita sendiri sudah agak mulai terganggu, atau siapapun lah di sekitar kita, datanglah ke RSJ, bisa ya dokter Nin? Jangan malu-malu, karena penting sekali menjadi sehat secara jiwa, dan adalah lebih penting bahwa kita menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan itu lebih berkualitas dan tentunya lebih bahagia. Siapa yang tidak mau? Jika itu tidak terjadi di keluarga kita, ayo kita cari pertolongan bersama. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Kata akhir saya adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.